kadarnya saja, tidak sampai memperbanyak dalam hal mengesokkan air. Mengesokkan tahu ya? Mengesokkan itu apa? Menumpahkan. Nah itu tuang, menuangkan. Tidak memperbanyak. Kemudian apa lagi? Lalu selesai wudhu, beliau menghadap ke langit. Kebiasaan beliau. Ngapain? Wiridan lagi. Baca 10 ayat. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Imut-imut kalau ingin mempraktikkan kebiasaan Rasul, 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Bunyinya 10 rata-rata hadisnya, akan tetapi amalan yang dibaca Rasul tidak 10 ayat, tapi 11 ayat. Sing bener mana? Bener loro karone. Bahwa informasi 10 ayat itu biasanya global, 11, 12, 13 itu ya 10 ayatan lah. Tapi kenyataannya yang dibaca adalah mulai ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran. Selesai baca tersebut, ngapain lagi Rasulullah? Baru mulai sholat. Sholatnya pirang rokaat, detail informasi Ibnu Abbas di tafsir-tafsir tersebut. Rakaataini salam, rakaataini salam, 2 rakaat lagi salam, 6 rakaat. Lalu kemudian Rasulullah SAW istirahat sejenak, siwakan lagi. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. 2 rakaat setelah salam, panjenengan pengen siwakan lagi 2 rakaat, rapopo. Jangan heran sebagian habaib, sebagian kiai yang membiasakan seperti itu. Itu sunnah. Kemudian 2 rakaat lagi setelah 8 rakaat, Rasulullah menutupnya dengan 3 rakaat. Cerita amalan Nabi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak bahas 2 rakaat salam, 1 rakaat salam ya, nggak dibahas. Atau 3 rakaat salam nggak dibahas. Pokoknya kesukaan Rasul, kebiasaan Rasul kalau sudah witir rata-rata yang dipilih 3 gitu saja. Kalau panjenengan buka fikih madhab, perbedaan madhab, maka kita akan temukan boleh 3 rakaat salam kok, bahkan 5 rakaat salam kok, 7 rakaat 1 salam kok, bahkan menurut mayoritas alim ulama. Tapi di kitab Bidayatul Mujtahid, beliau menukil pendapat jumhur terkait witir. Jika 3 rakaat dipilih 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ini di kitab Bidayatul Mujtahid, apa adanya datanya demikian. Artinya boleh-boleh saja nggih, 3 rakaat salam monggo, 2, 1 monggo. Karena amalan Rasulullah yang diceritakan Ibnu Abbas, pokoknya kebiasaan Rasul berapa rakaat Bapak Ibu? 3 untuk witir. Total 11. Kemudian mirip cerita yang disampaikan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam rak Masjid Panjenengan ini, tapi sanadnya lewat Siti Aisyah. Rasulullah membiasakan tahajud witirnya 11 rakaat, 11 rakaat. Lalu kira-kira kualitas sholatnya piye? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahi, wa atolal qiyam, Rasul benar-benar panjang suwe berdiri ini, begitu pula rukuknya, begitu pula sujudnya. Lebih detail seperti ini, rukuknya mirip durasi waktu saat berdiri, sujudnya mirip atau mendekati durasi waktu saat rukuk. Kalau umpamanya satu berdirian, 1 rakaat itu Al-Baqarah full 2 juz 4 lembar, maka mirip durasi waktunya saat rukuknya, begitu pula saat sujudnya. Rasul tidak hanya subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, ping 3 tok tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menukil bahwa adnaha, sekurang-kurangnya dan masuk kategori sunnah adalah 3 kali. Bukan berarti hanya 3 kali stop meneng wae, tidak. Umpamanya panjenengan berulang kali boleh atau tidak? Boleh. Terbukti bagaimana Rasulullah SAW lama sekali durasi rukuknya maupun sujudnya. Kira-kira sampai sini, kira-kira bahasa saya jelas? Jelas Bapak Ibu? Oke.
Kemudian selesai daripada wirid-wirid, kemudian sholat 11 rakaat tadi, ngapain lagi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat beranjak meninggalkan tempat berjalan kaki menuju masjid, pengen ngimami sholat subuh, ada wiridan yang didawamkan Rasul, supaya saya panjenengan ini ngikuti jejak Rasul. Setiap kali kalau pengen sholat subuh, melaku atau naik kendaraan, sambil baca apa sih kebiasaan Rasul? Minta cahaya kepada Gusti Allah. Doa cahaya. Zikir maksurat kan banyak, tapi kan nggak ada pengertian kapan persis waktu itu. Tahu-tahunya pokoknya dibaca saja, baik pagi maupun petang. Padahal ada spesifik waktunya. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah? Alhamdulillah. Yes. Kalau nggak hafal Bapak Ibu, kalau nggak hafal, dengan bahasa Indonesia saja. Yang penting ittiba sunnah. Setiap kali berjalan menuju Masjid Al-Hidayah, ya Allah, ciptakanlah atau jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam pendengaranku cahaya, mataku cahaya, lidahku cahaya, depan belakangku cahaya, kanan kiriku cahaya, atas bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Amin Allahumma amin. Jelas Bapak Ibu? Jelas atau tidak? Lanjut. Oke. Itu kebiasaan Rasul, hadis pertama. Hadis kedua sebagai muqaddimah tafsir. Kira-kira sampai jam 9 ini Ustaz. Jam 9 nanti. Oke, insyaallah. Hadis yang kedua saya sampaikan apa yang tertera di kitab Ibnu Katsir. Tadi ada sanad dari Siti Aisyah. Dua tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah dan Ubaid ibnu Umair rahimahumullah. Beliau nanya, ya Aisyah, apa perkara yang terkait Rasulullah yang paling menggawokkanmu? Menggawokkannya apa? Mengherankan, ya, menjadikan engkau tersepona dengan akhlak Rasul itu apa? Jawaban beliau, semua urusan yang terkait Nabi menggawokkan semuanya. Nyuwun sewu nggih, lama di Amerika ini mengherankan semuanya. Satu saja ya tak ceritain, kata Siti Aisyah. Singkat cerita, massa jilduhu wa jildi atau jildi jildah. Kulit Siti Aisyah itu sudah gesek-gesekan, sudah nempel-pel-pel dengan kulit Nabi. Suami istri kulit dengan kulit kalau sudah nempel, apa yang terjadi setelahnya? Tentu kapal pecah. Itu jenengan-jenengan kita-kita. Tapi Rasulullah tidak, justru beliau ilingi Gusti Allah. Akhirnya minta izin. Namanya suami berakhlak. Nyuwun sewu Aisyah, dari ini an ata'abbada rabbi hadhihi lailata ya. Boleh aku izin. Aku pengen banget ibadah kepada Rabbku malam hari ini. Izin dulu Rasulullah kok. Orang sopan. Akhir sang istri jawab, ya Rasulullah, inni la uhibbu qurbak wa inni uhibbu an tataqarraba ka rabbak. Sebetulnya aku cinta banget pengen lama-lama berdekatan. Tapi sisi lain, aku pun ingin engkau beribadah kepada Rabbmu. Walhasil jamaah, Rasulullah SAW setelah dapat izin sholat qiyamul lail lama tadi, ternyata saat berbaring istirahat daripada sholat tahajud dan witir persiapan subuh, Rasul biasa istirahat 10 menit atau seperempat jam maksimal. Saat istirahat ini berbaring ternyata nongas nangis, dahsyat tangisan Rasulullah. Kalau di hadis Ibnu Katsir sampai balat lihyatuhu wa sadruhu
dada sama apa ini namanya, jenggotnya Rasul itu basah sasah dengan air mata Rasulullah. Sampai terdengar suara seperti suara untuk suara gemuruhnya rebusan air dari dada Rasulullah di balik tembok. Saat itu Bilal nyamperin Rasulullah, pengen ngasih tahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditunggu imam sholat subuh. Rasulullah bukan kesiangan loh ya, karena saking khusyuknya tangis, lupa, nggak sadar kalau sudah sampai subuh. Kemudian Bilal bin Rabah, sebetulnya banyak hadisnya, paling tidak salah satu saja. Bilal bin Rabah pun bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau seperti ini terus-terusan, nangis, banyak tangis? Padahal engkau sudah maksum, terjamin, terampuni dosa-dosa kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. Bu, nyuwun sewu Bapak Ibu, nyuwun 5.000. Saya dan panjenengan ini loh, coba ke belakang, tengok ke belakang. Seumuran kulon jenengan yang sudah puluhan tahun, apalagi yang sudah ubanan. Kira-kira sudah seperti sunnah Rasul banyak nangis ataukah banyak cengengesan? Jujur kacang hijau saja. Kulon jenengan ini loh, tingkat kulon jenengan yang aku cinta Rasul dalam hal sunnah nangis. Kira-kira banyak nangis apa banyak cengengesan? Alhamdulillah. Ya Allah, ini Rasul tamparan buat saya, nasihat buat panjenengan yang sudah terjamin surga ini, terampuni dosa ini, ternyata selalu banyak nangis. Setelah itu Rasul menjawab, hadis ini familiar, tapi perlu dilengkapkan, sempurnakan hadisnya supaya tidak sepotong-potong. Apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Bilal? Jawaban Rasul, familiar lah hadis ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan, hai Bilal, tak kandani. Semalam wahai Bilal, tadi malam Jibril itu datang menyampaikan wahyu. Saya gabungkan beberapa hadis tapi intinya sama. Semalam Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu ini apa ya Rasulullah? Rasulullah membaca dalam keadaan nangis 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Lagi-lagi baca ini. Nyuwun sewu, saya mohon izin saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mudah-mudahan yang baca, yang mendengarkan dapat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal 2 ayat telah. Meskipun 2 ayat nggak cukup, biasanya 1 jam 2 jam dibahas. Paling tidak mukadimah, ternyata ayat-ayat itu setiap malam dibaca Rasulullah habis bangun tidur. Setelah ini dibaca oleh Rasulullah SAW, Rasul bersabda seperti ini, hai Bilal, wailun, 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 celaka, celaka, celaka. Rasul mewarning, waspada, rusak, hancur, sial, musibah bagi orang yang sudah membacanya. Ibu-ibu kan sudah pernah membacanya, zikir ma'thurah atau khatam Al-Quran, minimal bulan Ramadan khatam, kan sudah kebaca. Walam yatafakkarha, namun dia tidak ada tafakur, tidak ada tadabbur dengan ayat itu, celaka orang itu, celaka. Orang yang baca wirid dengan ayat-ayat itu dan tidak ada ikhtiar untuk mentadabburi, mentafsirkan, memahami, itu aja diancam celaka. Apalagi yang tidak mau wiridan dan tidak mau ngaji. Nauzubillah min dzalik. Oke, sekarang tema kita baru masuk tadabbur. Perintah Allah tersirat, inna, sesungguhnya, fi, di dalam, khalqis samawati, penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Allah memerintahkan kita
melihat dan memperhatikan, mengobservasi langit dan bumi. Langit-langit apapun yang ada di langit, bukan hanya indahnya, indahnya, bagusnya, tidak. Nggak ada beda dengan non-muslim kalau seperti itu. Kita melihat wisata religi, menikmati indahnya langit biru, pelangi, kemudian putih, lalu kita menambahi lagi tingginya luar biasa. Kata Rasul butuh 500 tahun perjalanan, tinggi tapi nggak pernah roboh, padahal nggak ada tiangnya. Luasnya kaya roboh. Rasulullah menyampaikan bumi yang kita anggap gede dan luas itu seperti cincin kecil, lalu diletakkan padang pasir yang luas tanpa batas. Lah, tanpa batas tadi dah, itu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira siapa yang super menciptakan? Allah. Bumi pun sama. Nyuwun sewu, semuanya bumi, baik ini dataran maupun lautan, kali, hutan, semuanya diinginkan oleh Allah la ayat. Begitu pula waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam, tadi siang jadi malam, besok siang lagi, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun 2023 masuk 2024, mikiro. Perintah Gusti Allah seperti itu, mikiro, jadikan umur panjenengan, jadikan pergantian tahun itu loh la ayat, jadikan ayat. Ayat. Pertanyaannya, ayat itu apa? Kalau panjenengan buka kamus bahasa Arab, apapun judulnya Pak, akan ada data ayat adalah alamat. Artinya sekurang-kurangnya tanda, petunjuk, marka yang ada di tol-tol, di jalan-jalan, wasilah dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya adalah pertama alamat. Apapun yang disebut tanda disebut dalam bahasa Arab alamat. Alamatnya Masjid Jami Al Hidayah mana ya? Jalan bla 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 bla, alamat. Makanya ayat karena tanda diterjemahkan oleh Departemen Agama, tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Oke, menuju satu titik Allah, makanya disebut bagian daripada alamat. Alamat itu umum, ayat itu khusus. Saya ulangi lagi supaya tahu bedanya alamat sama ayat itu apa. Semua tanda dalam bahasa Arab disebut alamat, tapi tidak semua alamat ayat. Kalau ayat sudah pasti alamat, karena alamat umum, ayat khusus. Khusus apa maksudnya? Semua tanda, semua wasilah, semua petunjuk, semua marka yang dengan petunjuk marka tersebut seorang hamba tunduk kepada Gusti Allah, takorrab kepada Gusti Allah, tambah tauhidnya kepada Gusti Allah, itu yang disebut ayat. Ayat Al-Quran yang berjumlah, pendapat pertama 6.204 ayat, pendapat kedua 6.214 ayat, pendapat ketiga 6.219 ayat atau 6.226 ayat atau 6.000 sekian. Perbedaan pendapat kalangan ulama. Itu semuanya disebut ayat. Karepe apa? Manakala kita baca, kita hafal, tambah dekat karo Gusti Allah. Sedangkan ayat yang kita bahas saat ini adalah ayat tentang kauniyah, alam. Wahai kaum muslimin, bedakan diri kalian dengan non-muslim. Sering-seringlah melihat langit, kemudian ujung-ujungnya panjenengan tambah takorub ke Gusti Allah. Lihatlah pemandangan bumi, termasuk lihat badanmu, lihat orang lain, lihat apapun itu, apa mohon maaf, ini kira-kira hasil bumi atau hasil langit? Bumi atau langit nih, karpet, bumi, motor, bumi atau langit? HP kira-kira hasil bumi atau hasil langit? Bumi. Wahai mufti, ayat itu memerintahkan, wahai mufti, kamu punya fasilitas-fasilitas dari Allah hasil bumi, di antaranya HP. Jadikan HP-mu itu sebagai ayat, tanda. Manakala tanda tadi apa? Mendekatkan dirimu kepada Allah, tauhid kepada Allah. Nyun sewu dan 10.000.
Kira-kira HP kulon jenengan iki lho selama ini sejak kenal belasan atau puluhan tahun lebih banyak mendekatkan kita kepada Allah atau jauh dari Allah? Nyuwun sewu, jujur saja. HP niku lho sudah menjadi ayat atau belum? Belum. Kira-kira menjauhkan atau mendekatkan kepada Allah? Menjauhkan. Observasi Al-Fakir pulang dari taklim. Bolak-balik saya dapati 1 jam perjalanan karena ngisi di kalangan FPI. Ternyata banyak sepanjang perjalanan itu jejeran suami istri ketemu lagi 1 jam sampai BKT perbatasan ini loh, Jakarta dan Bekasi Barat nih, ketemu orang itu lagi. Ternyata sepanjang 1 jam lebih itu saya nggak sengaja melihat wong wedok yang berada di belakang itu asyik dengan HP-nya, isra peduli, jondel-jondel. Sang laki-laki di tengah-tengah macet, hujan-hujan, macet-macetan rak karuan, berjuang selamat dan nyelamatin bojone. Tapi yang belakang nggak mau tahu, nabrak yo karepmu, sing penting asyik dengan HP. Saya dapat itu bolak-balik, Pak. Kira-kira ibu-ibu seperti itu di sini ada nggak? Kira-kira ada nggak? Insya Allah nggak ada ya, nggak ada 1, 2, 3 insya Allah. Tidak hanya di situ, mampir, akhirnya nggak jauh daripada Mas Naga. Gini-gini Al-Fakir seleranya adalah restoran. Akhirnya saya mampir restoran warung Tegal, maksudnya warteg. Di situ cukup besar, ada suami istri 2 orang, lalu bapak-bapak. Ternyata semuanya asyik dengan HP-nya, semuanya, nggak ada yang tidak. Sambil makan, pokoknya lebih banyak fokus pada HP-nya. Sampai-sampai seorang suami nyelok, manggil sang istri, nyuwun tolong dek, bahasa saya lah, nyuwun tolong dek, ambil ke teh anget itu loh di atas. 5 kali nggak digubris. Kira-kira kenapa? Karena HP. Seolah-olah nggak menutup kemungkinan di dalam rumah tangga pun suami nyelok istri, istri nyelok suami, entar-entaran lantaran sibuk dengan HP. Nggak menutup kemungkinan, jujur kacang hijau, ada nggak kira-kira menurut jenengan? Saat di atas ranjang suami istri yang diharapkan sakinah mawaddah warahmah itu sebelum tidur masing-masing HP. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada. Bangun tidur loh Pak, yang dicari kira-kira apa? HP. Bapak ibu termasuk saya ngomong, siapa yang nggak ingin punya anak soleh solehah? Gini apa nggih? Ingin soleh solehah. Tapi coba tengok ke belakang. 4 hari yang lalu kurang lebih, saya ditanggap, tahu ditanggap ya? Ditanggap ini apa ya? Hah? Ya diundang lah. Di dalam bis, ada 5 kakak keluarga Pak. Istri tanpa suami, suami tanpa istri, kemudian anak sama 3 anak, ada suami sama 3 anak dan seterusnya. 5 kakak berbeda nanggap, curhat masalah rumah tangga. Istri ini selingkuh meninggalkan keluarga lantaran HP, media sosial. Seorang suami selingkuh sampai akhirnya minggat lantaran HP. Ujung-ujungnya nyalahin bojoku iki suwuk iki, bojoku dipelet iki, dan marah-marah di dalam bis. Kemudian 3 yang lain curhat, anak-anakku bandel luar biasa Ustaz. Kira-kira ada nggak amalan supaya anakku sadar iki loh? Ujung-ujungnya ketika saya tanya, saya simpulkan jenengan sudah dolim dulu sebelum anak dolim. Seorang suami yang ditinggal minggat oleh istrinya, jenengan sudah dolim dulu sebelum istri dolim kepada jenengan. Atau bahasa saya, orang tua banyak nggak sadar durhaka sama anak sebelum anak durhaka sama orang tua. Kok iso yi? Contoh saya tanya saja, jujur jenengan. Saat sang anak masih bocah, butuh waktu bermain ditemani seorang ayah atau ibunya. Rata-rata ketika diminta nanti nang ujung-ujungnya apa? HP, masih sibuk HP. Kemudian kalau toh ada yang sudah punya PR dari madrasah pendidikan atau ngaji, ngafal Quran atau apapun itu,
minta ditemani. Kalau toh ditemani masih saja nyambi dengan HP-nya. Ada nggak kira-kira orang tua seperti itu? Ustadz, ustazah, musyrif, musyrifah, ada nggak seperti itu? Artinya nggak fokus, nggak nawa itu mencetak, mendidik yang 100% waktu spesial untuk seorang anak. Yuk kita didik yang benar-benar soleh-solehah. Yang ada adalah membagi waktunya, membagi HP-nan, ngajari sambil HP-nan. Bagaimana yang dolim siapa? Kita dulu sebelum anak dolim. Kita durhaka sebelum anak durhaka. Loh, ada kira-kira ada nggak emak-emak yang tahu radiasi masak pakai HP? Ada nggak kira-kira? Kemudian hamil, ya megang HP, menyusui HP, radiasi rusak itu otaknya. Sebetulnya mungkin otaknya sangat cerdas, hancur karena radiasi HP orang tuanya sendiri. Bagaimana saya dan panjenengan berharap soleh-solehan cerdas, tapi kita sudah rusak tanpa kesadaran kita. Oke, saya mengajak observasi. Tahun baru 2024, Allah memerintahkan setiap kali menemukan sesuatu di bumi ini dan menjadi fasilitas jenengan, jadikan itu semuanya ayat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada berapa jam, Ustaz? 17 jam, alhamdulillah. Waqtilafil laili wan nahar, sama. Pergantian tahun pun jadikan itu semuanya ayat. Ayat bagi orang-orang yang cerdas. Kalau tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain yang dipakai Departemen Agama, bagi orang yang punya akal. Terjemahnya ekstrim, agak kasar. Bagi orang yang punya akal toktil, yang menjadikan umur, pergantian tahun maupun hari maupun semuanya tadi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa jam kurang lebih? Mereka-mereka yang mampu menjadikan ayat Allah itu seperti apa bentuknya? Langkai seperti apa, kita tanya. Kita bertanya-tanya, orang yang cerdas dengan adanya tahun baru, orang yang cerdas dengan adanya langit dan bumi, apapun fasilitas di bumi ini, itu kayak apa gambar dan langkai? Alladzina yadhkurunallah, mereka yang zikir kepada Allah qiyaman, baik saat berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim, maupun saat berbaring. Oke, sekurang-kurangnya berdasarkan data beberapa kitab tafsir Pak, Bu, nyun sewu dan 5.000, ada 3 makna zikir kepada Allah di dalam ayat ini. Pertama adalah orang tersebut makin eling kematian. Yadhkurunallah, Sayyidina Ali mengartikan yadhkuruna liqa Allah. Makin tambah umur, tahun baru makin banyak ubane, benar-benar mengantarkan orang tersebut, oh semakin dekat aku wayahe ketemu Gusti Allah. Mati, Pak. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sungguh hati manusia itu gampang kotor. Lapiye ngersik kene? Pertanyaan sahabat kepada Rasul dalam hadis Al-Baihaqi. Wa ma jalauha, bagaimana cara madangke ngresik ke hati ini? Salah satu cara dalam hadis Al-Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kasratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'an. Akeh-akeh eling mati, makin ubanan eling mati. Wayai berarti nggak ada kata lain kecuali syugul, sibuk dengan Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Atau sak kurang-kurangi memahami apa yang disampaikan Sayyidina Ali. Ya Allah, umur sifatnya telu. Yafir, lari cepet. Yagur, menipu banget. Entar aja lah. Atau yadur, membahayakan. Bagi yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dan itu memang angel sekali, maka bahaya. Nyuwun sewu, kita pernah bahas wadduha wal laili idza saja. Kenapa kalimatnya bukan wan nahari, kemudian baru
wal laili idza saja, wan nahar siang yang bercahaya, waktu yang bercahaya antara subuh sampai maghrib, itu semuanya dalam bahasa Arab disebut nahar. Kemudian ayat kedua, wal lail, malam, idza saja, lebih-lebih saat tengah. Kenapa disebut hanya waktu duha saja? Kenapa enggak wan nahar? Kan ayat sebelumnya juga wal laili idza yaghsha, wan nahari, lail dengan nahar kan imbang. Artinya 24 jam masuk. Tapi kok di surat Ad-Duha kok hanya wadduha, demi waktu yang duha saja. Waktu siangnya setelah zuhur dan waktu setelah asar kok nggak disinggung. Ini kenapa ini? Sudah pernah kita bahas. Ada kurang lebih 3 alasan. Salah satu alasan terkait di sini fatwanya Sayyidina Ali bahwa nikmati dunya yang dibahasakan dengan kalimat terang an-nahar itu dicukupkan oleh Allah wadduha. Sak nikmati dunya, fasilitas penuh dan pokoknya sempurna Allah wae duwe kabeh, hati-hati iku sedelo, nikmati sedilu itu, nikmati sedilu. Tapi wal laili idza saja, petenge suwe. Paham maksud saya Bapak? Semakin banyak nikmat apapun itu, semakin wal laili idza saja, semakin rupet bahayane. Padahal nikmati wadduha hanya sebentar saja, diibaratkan dengan waktu duha saja. Paham ra paham? Semoga muka-muka paham ya. Itu maksud saya. Kemudian yang kedua, langkah kita sadar punya akal waras zikir kepada Allah itu seperti apa? Kata Siti Aisyah mentafsirkan ayat ini, maksudnya adalah orang makin rajin zikir kepada Allah, makin tua, makin sepuh, harus lebih dahsyat zikire. Ini versi tafsirnya Siti Aisyah. Jangan kalah dengan yang mudah, harus lebih dahsyat. Kalau ten kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali rahimahullah taala, zikir itu 3 tingkatan. Terbaik zikir menungso kaya apa? Kombinasi atine zikir eling karo Gusti Allah, lidahe basah zikir kepada Allah, tindak tanduke akeh taat takwane. Iku yang apik. Sakurang-kurange tingkatan yang kedua lah turun sedikit. Apa itu? Atine rapati iso madhep mantep khusyuk karo Gusti Allah, tapi minimal tetap berusaha nampak lidahe basah dengan zikir terus dan tindak tanduke rajin taat ibadah. Meskipun rapati khusyuk mungkin lakoni wae. Ini versi Imam Ghazali ronde kedua. Terus zikir sakurang-kurangi ahli zikir tapi tetap zikir. Apa itu? Walaupun atine rapati khusyuk karo Gusti Allah. Kemudian walaupun amaliyae masih bolong-bolong, kadang sholat, kadang ora, atau sholat bagus 5 waktu tapi masih nyambi maksiat, masih doyan terus, tetap basahi lidahmu dengan zikir. Itu versi Imam Ghazali. Kemudian nyuwun sewu, dari ayat ini Pak Bu, bahwa perintah jelas zikir itu tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Karena kalimat kiaman baik berdiri, duduk atau berbaring 24 jam maksudnya. Itu kata Pak ulama tafsir. Karena memang 24 jam nggak lepas daripada 3 keadaan itu. Maksudnya semua waktu banyak zikir. Kalau mungkin orang awam hanya 100 istighfar, la ilaha illallah wa la syarikalah 100 kali, sallallahu alaihi Muhammad mungkin 100 kali, itu kan terendah. Itu versi zikir yang terendah lah. Tapi kalau paling bagus tanpa hitungan terus perbanyak zikir. Mana perintahnya? Ya ini yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sampai-sampai nyuwun sewu,
mungkin data ini baru bagi panjenengan. Seorang sahabat Amr ibn al-As dan tabi'in Syekh Ibrahim An-Nakhai, termasuk riwayat pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, berkata, di dalam WC pun loh Pak, toilet, boleh kok berzikir subhanallah atau zikir-zikir yang lainnya. Rodo aneh. Tapi itu suatu pendapat loh ya, bukan satu pendapat. Sampai dibolehkan. Kalau ditanya, mana dalil mereka Ustaz? Ya ini, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pokoknya ngekeh no, tanpa ada pengecualian. Salah satu dalilnya. Tapi madhab kita Syafi'i, madhab kita Hanafi, madhab mayoritas sahabat, lebih-lebih Ibnu Abbas berkata, lah, di dalam khola, di dalam toilet tidak boleh berzikir lisan kepada Allah. Zikir hati disarankan, dianjurkan, tapi zikir lisan tidak boleh. Ini menurut mayoritas alim ulama. Kulon jenengan iki ikut yang mayoritas atau tidak? Mayoritas. Umpamanya ditanya dalilnya, dalilnya apa? Kiasan terhadap ijma' kaum muslimin, Al-Quran nggak boleh dibaca di dalam toilet ijma'. Meskipun ra'ana ijma' tentang zikir selain Al-Quran, paling tidak kiasan karena tujuannya podo. Bukankah Alhamdulillah ada dalam Al-Quran, La ilaha illallah ada dalam Al-Quran, Alhamdulillah ada dalam Al-Quran. Ditambah lagi dalil yang kedua, Rasul selalu mencopot cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, ono kalimatnya Allah, itu saja nggak dibawa ke dalam, apalagi sampai dilafatkan. Sama aplikasi, kalau memang tidak ada aplikasi sama sekali Al-Quran yang nggak buka, ya sah saja kebawa ke khola, bawa ke toilet. Tapi kalau sudah nampak tulisan aplikasi kebuka Al-Qurannya, maka tidak boleh dibawa ke dalam toilet. Mirip cincin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, baca nggak boleh? Ya tidak boleh. Otaknya di dalam Al-Quran ini ada, Ustaz. Di sini ada Al-Quran, di dalam jenengan ada Al-Quran. Minimal kul yakulhu. Oke, boleh nggak baca Al-Quran dalam? Ya tidak boleh dikeluarkan. Sama. Tapi kalau tidak dibaca, boleh nggak bawa otaknya? Harus dibawa otaknya ke dalam toilet. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kemudian tidak panjang kalam. Masih ada waktu jemaah? Masih. Dari ayat ini pula 4 madhab. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang nggak tahu Imam Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala, condong zikir pakai alat tasbih apapun jenisnya itu boleh atau tidak? Boleh. Bahkan tidak sedikit para alim ulama muktabar mengatakan bahkan sunnah. Kalau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hasanah dan mustahab, dianjurkan atau sesuatu yang bagus. Kata beliau di Majmu' Fatawa, supaya yang saya yakin insya Allah tidak ada yang sinis ketika melihat seseorang pakai tasbih. Minimal saya sampaikan Majmu' Fatawa yang biasa dipakai kelompok tertentu lah. Beliau berkata, sunnah zikir menghitung pakai jari-jari atau pakai ras-ras sendi ini. Dua, boleh jari-jari, boleh ras-ras. Hai Ibnu Mas'ud, alaikum bitasbih wa tahmid wa takbir waqidanna bil anamil. Riwayat yang lain waqidanna bil asabi fa innaha mas'ulat mustantiqat. Zikirlah dengan jari-jarimu atau ini, karena semuanya akan ditanya dan bisa berbicara jari-jarimu di hadapan Allah nantinya. Amin Allahumma amin. Sunnah kata Ibnu Taimiyah. Lanjut beliau, akan tetapi jika ada orang yang memakai alat tasbih, fahuwa jaiz. Bahkan jika memang membutuhkan itu, fahuwa hasan atau mustahab, bahkan itu sesuatu yang bagus. Kalau bahasa ulama yang lain, jelas-jelas sunnah. Karena sesuatu yang menjadi wasilah kebaikan, sesuatu yang sunnah, maka ikut menjadi sunnah. Bapak Ibu, lebih-lebih saya sampaikan, nyun sewu, bolak-balik saya temukan orang entah karena rusoyati atau karena gendenge ilmu agama, setiap kali melihat orang yang berzikir pakai tasbih seperti ini ataukah pakai digital, sinis Pak, sinis. Pak RW tempat saya curhat seminggu yang lalu atau 8 hari yang lalu.
Ustaz, kira-kira jawabnya piye ya? Ada kelompok RT sebelah itu loh. Ketika menemukan Habib Hud, mungkin jenengan kenal, begitu pula kiai-kiai panjenengan, tapi panjenengan jarang di rumah, itu melihat pakai tasbih, akhirnya disinggung di pelataran masjid. Itu ada dalilnya nggak sih? Pakai dalil seperti itu, menyerupai orang Hindu Buddha saja. Ya. Ini kira-kira sinis atau tidak? Jelas tidak suka. Entah karena rusoyati nggak tahu, atau karena gobloki seseorang. Padahal hadis-hadis yang sahih, istri-istri Rasul pernah terbiasa pakai tasbih. Abu Hurairah pakai tasbih, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan itu semuanya rata-rata Abu Darda, Abu Hurairah sering pakai tasbih. Cuman tasbihnya zaman beliau nggak pakai seperti ini. Antara dua hal, kerikil atau yang kedua biji kurma. Abu Darda maupun Abu Hurairah biasa pakai kantong, pakai kis, pakai apapun itu kantong, kemudian diisi biji kurma. Subhanallah, keluarin, subhanallah, subhanallah. Itu dibawa terus. Lebih-lebih habis sholat subuh, Abu Hurairah terbiasa itu. Itu di hadis-hadis sahih seperti itu. Sofiyah binti Huyai, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang sahih. Masih ada waktu, Ustaz? Masih terus pokoknya lah. Rasulullah masuk menemukan Sofiyah radhiyallahu anha. Ternyata subhanallah, 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 pakai kerikil atau pakai biji kurma. Jumlahnya berapa? 4.000, Bang. 4.000. Pengen 4.000 tasbih. Rasulullah memperhatikan. Nampak kesulitan mesake. Wahai Sofiyah, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang kamu gunakan untuk tasbih? Saya artikan apa adanya. Artinya walaupun dikira rapati wakeh, nilai pahalanya insya Allah bisa melebihi 4.000 tasbih. Mau ya Rasulullah? Tapi Rasulullah tidak melarang tasbih loh tadi loh. Rasulullah tidak membid'ahkan dolalah finnar kalau pakai kerikil tadi. Tidak ada ceritanya sama sekali. Rasulullah hanya mengentengkan, memudahkan. Kamu niatnya pengen 4.000, tapi khawatir nggak nyampe 4.000. Ada cara yang nilainya pahalanya dapat walaupun nanti kamu kejar subhanallah, subhanallah, subhanallah pakai kerikil. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa bidada kalimatih. Maisurah al-Muhajirah juga diajari Rasulullah SAW saat pakai alat tasbih. Rasul tidak membid'ahkan, cuman subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Begitu pula wahai Maisurah, tahmid alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama' wa adada ma khalaqa fil ard. Takbir juga sama, Allahu Akbar adada ma khalaqa fis sama' wa adada ma khalaqa fil ard. Ditutup la haula wala quwata illa billah. Maksudnya silakan zikir sebanyak-banyaknya, apalagi kalau pakai bantuan ini silakan menyemangati. Tapi kalau khawatir gak dapat pahala jutaan tasbih, maka tutupi dengan tasbih model seperti itu. Paham rak paham? Muga-muga paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.